Dan justru yang menarik buat gue adalah di saat kita minta udahlah move on lah, ikhlas lah. Sebenarnya orang itu yang berusaha membuat dirinya nyaman lagi. Gue nggak nyaman ngeliat lo nangis terus, nggak nyaman ngeliat lo nggak makan, nggak tidur, atau marah-marah mulu. Ayolah move on supaya kita semua nyaman lagi dan everything back to normal. Jadi ternyata ada egoisme di situ. Jadi premisnya itu cerita tentang Anika yang diperankan Amanda Manopo yang berusaha membuat suaminya Arman yang saya perankan jatuh cinta, sedangkan Arman belum mengikhlaskan mendiang istrinya Leila yang diperankan Revalina S. Temat. Dan kenapa seorang perempuan bisa berusaha membuat suaminya jatuh cinta? Karena ibu saya yang diperankan Marini dan kakak tertua saya yang diperankan Sarinila memaksa, menjodohkan karena ingin melihat Arman itu move on. Dan Arman punya anak perempuan 5 tahun namanya Yasmin. Menurut ibu dan kakak saya ini Yasmin masih butuh sosok ibu. Dan menurut mereka Anika ini memang perempuan yang high value, yang cocok untuk jadi istri, jadi ibu, tapi timingnya aja sih nggak tepat. Oh gitu. Please deh. Timing nggak tepat tuh mau sampai kapan? Karena kalau misalnya dipikir-pikir timing, knowing Arman ya, adik satu-satunya gue yang paling gue sayang ini, kalau misalnya nunggu timing lo tuh nggak bakalan kelar-kelar. Karena dia selalu terjebak dengan cinta sejatinya, terjebak dengan masa lalunya, terjebak dengan rasa bersalahnya. Jadi ya udahlah, come on, move on. Jangan terlalu egois, pikirin anak. Karena anak tuh gimana pun juga, apalagi anak perempuan ya, tetap butuh sosok ibu. Aku memerankan Mbak Windy, kakaknya Arman. Nah, sebenarnya Windy sama saya, Sarinila, itu karakternya bertolak belakang banget. Aku kan orangnya sangat cool ya, cenderung boyish dan agak tomboy. Nah, kalau Windy ini bener-bener sosok perempuan yang emang ibu-ibu banget, semua mau diurusin. Kebetulan Windy itu juga single parents, udah lama cerai, terus udah sukses juga dengan usahanya, sukses membesarkan anak-anaknya, sukses mengurus ibunya, dan dia pikir dia juga bisa masuk ke kehidupan adiknya dan semuanya. Jadi semua diurusin, bener-bener karakter yang menurut aku sih seru sebenarnya, lovable tapi agak annoying. Sangat annoying. Jadi emang bener-bener semuanya mau diurusin, dan kalau dia ngomong tuh kayaknya satu kampung semua denger suaranya si Windy ini. Bertolak belakang banget sih. Ada ininya nggak ya bertolak belakang dengan apa tadi value-nya? Sebenarnya enggak juga sih ya, karena gimana pun juga Windy tuh adalah perempuan yang memang penuh rasa sayang dan cinta kasih ke keluarganya. Cuman yang agak bertentangan sama aku adalah yaitu dia mau masuk kehidupan, walaupun adik, ibu itu kan tetap harus punya privacy ya. Dan itu kayaknya mau diurusin semuanya, itu aja sih. Tapi other than that, selain annoying, dia sebenarnya sosok yang menyenangkan gitu. Arman ini ya, kelamaan mikir. Yang relate ya. Yang relate itu adalah gue dan Arman itu kan arsitek ya. Berarti dia orang yang menyukai keteraturan, keindahan, dan itu gue juga kurang lebih seperti itu, cuma gue mungkin lewat acting dan lewat musik gitu. Nah, yang value-nya agak bertentangan, gue pribadi kayaknya tidak akan memulai hubungan baru kalau belum ikhlas. Gitu ya, iya itu dia. Makanya kelamaan mikir sih. Dan ya Arman itu pemikir. Iya, kelamaan mikirnya. Dan kemarin kita bikin konten sama Dr. Aisyah Dahlan. Oh iya. Dan orang pemikir kayak Arman, memang move on-nya akan lebih lama. Lebih susah. Oh iya, kata Bu Aisyah gitu kata ya. Itu, ya. Alasannya apa? Overthinking. Gitu. Jangan otek deh. Iya benar. Itu dan overthinking adalah salah satu gejala orang yang berduka karena kehilangan pasangan. Gitu. Ditambah lagi Arman kan juga dia merasa dia yang membunuh Leila. Iya, dia punya rasa bersalah. Dia ada rasa bersalah itu, jadi lebih lama lagi memang gitu.
Nah itu yang sih mau kita share ke penonton juga ya, psikologis orang yang berduka karena kehilangan pasangan gitu. Dan it happens sih, jadi benar-benar terjadi dan memang ada di dunia ini. Dan memang ada dan sangat kompleks dan jangan harap mereka bisa berpikir logis. Gitu. Betul. Ya, pertama kali baca banget ya bingung, nggak ngerti kenapa Arman seperti itu karena ya seorang muslim wajib menjadi imam secara ibadah dan juga secara psikologis itu ngelit ya imam itu memimpin gitu arah rumah tangganya seperti apa. Nah sebenarnya banyak sekali duka Arman yang sulit bisa gue pahami sampai akhirnya gue konseling sama psikolog untuk paham psikologis orang berduka kayak Arman tuh seperti apa gitu. Ya akhirnya info yang gue dapet itu tadi kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan teman. Stres paling tinggi itu kehilangan pasangan. Jadi apakah Arman salah nggak mau jadi imam? Iya. Tapi memang dia lagi berduka dan kita nggak akan bisa expect orang berduka itu untuk rasional gitu. Nah jadi dengan gue dapat banyak info itu jadi lebih make sense ke gue karena intinya untuk menjadi Arman adalah tidak rasional. Iya sih. Nah, pertama kali baca aku sampai yang wah ada ya kayak begini. Ternyata emang beneran ada. Terus aku juga sempet ngobrol juga sama Fendi. Terus ngobrol dengan cast-cast lain. Jadi memang sebenarnya berduka itu bukan suatu hal yang main-main. It happens dan memang benar-benar harus disembuhkan terlebih dahulu. Jadi memang diri kita harus sembuh dulu, baru kita bisa move on dan mencintai dan menjadi imam untuk orang lain. Nah ini karena kejadian, nggak bisa dibocorin dikit, karena ini dari kisah nyata. Kehidupan nyata adalah abu-abu gitu, tidak ada yang pure putih, nggak ada yang pure hitam. Setuju. Manusia itu sangat kompleks. Bener. Most of the time kita bingung kita tuh yang bener ngapain sih gitu. Karena tempat yang kita huni ini udah sangat abu-abu. Jadi memang idealnya tuh untuk drama memang berubah-berubah nih. Tadinya simpati atau enggak. Benar. Simpati antipati. Drama yang seru itu kayak gitu. Bikin penonton dukungannya pindah-pindah gitu. Iya bener. Setuju sih karena emang life is all about gray area. Gak ada, zaman dulu mungkin bisa ya hitam atau putih, tapi zaman sekarang nggak bisa karena kita hidup dengan penuh toleransi, tepos-siliro dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa ngejudge nih orang salah, nih orang benar, nggak bisa. Karena mungkin aja dia bersalah karena melakukan hal yang harusnya benar. Bisa juga dia benar, tapi ternyata dia melakukan hal yang salah. So it's all about gray area. Aku setuju banget. Iya. Pinter banget sih Mas. Makasih. Aduh pantas cocok jadi adek gue. Ya gitu. Jadi kan aku menceritakan skenario itu ke psikolognya tentang kondisi Arman. Nah, beliau observasinya bilang, oh Arman ini dia sama mendiang istrinya itu seberapa lama hubungannya? Apakah mereka high school sweetheart? Dia ada dari SMA pacaran, kuliah, kerja sampai akhirnya memutuskan menikah. Dan dia meninggal karena sakit, tapi Arman merasa tetap dia meninggal karena gue yang membunuh dia gitu. Nah, oke, berarti kalau dari high school sweetheart itu berarti memang stresnya paling tinggi dibanding kehilangan orang tua, anak atau teman. Kenapa? Karena pasangan itu kita tuh mencari kan gitu. Kalau orang tua kita nggak ada pilihan, kita lahir ya udah ini orang tua gue. Anak pun gitu. Temen mungkin masih bisa memilih, tapi kan ada batasan. Temen ya temen aja, nggak sampai jadi teman hidup. Sampai ingin membuat keluarga gitu. Makanya ini stresnya paling tinggi. Beliau juga ngejelasin gejala-gejala fisik orang stres paling tinggi apa sih? Ya bisa pusingnya bisa sampai vertigo, bisa gak makan atau overeating justru, bisa sakit punggung, sakit leher, dan bahkan kalau untuk laki-laki itu bisa kehilangan libido. Gitu, sex drive itu bisa hilang gitu. Nah, makanya
skrip itu menjadi masuk akal kalau Arman segitu nggak maunya dia menikah lagi gitu. Dan tidak segitu tertariknya melihat let's say Anika ini Amanda Manopo loh, itu kenapa ya? Gitu misalnya gitu. Yang banyak orang ngefans, tapi ya Arman bisa itu kenapa gitu kan, karena otaknya masih itu. Nah, dan satu lagi, kalau aku pribadi belajar bagaimana hidup atau menemani orang yang berduka gitu. Bahwa satu, mereka paling kesel kalau ditanya gimana kabar lo gitu. Udah tuh lagi berduka. Kayak nanya gitu. Udah tuh lagi sedih lo nanya. Kedua, mereka paling nggak bisa diceramahin. Apalagi lagi nangis-nangis ini, sabar, ikhlasin tuh paling nggak suka mereka dengar ternyata. Gitu. Mereka nggak butuh itu dan tidak membuat mereka move on lebih cepat. Ketiga, jangan ajak foto kalau lagi tahlilan. Mereka nggak akan nolak. Iya emang, tapi ya nggak banget sebenarnya kalau ditanya, please, apalagi muka bengap segala macem gitu kan. Nah, jadi akhirnya psikologis orang berduka adalah misalnya ada 4 anggota keluarga, ayah, ibu, 2 anak. Ayah meninggal. Nah biasanya si ibu tuh pasti awal-awal itu masih bikin minuman 4 gitu. Karena masih belum nerima kalau udah nggak ada. Sampai akhirnya di titik udah bikin minumannya cuma 3. Itu berarti dia udah nerima kalau memang udah nggak ada. Dan dari 4 minuman ke 3 minuman, itu nggak ada yang tahu berapa lama, nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksa. Jadi emang nemenin orang berduka itu, kitanya pun nggak nyaman ya. Dan justru yang menarik buat gue adalah, di saat kita minta, udahlah move on lah, ikhlas lah. Sebenarnya orang itu yang berusaha membuat dirinya nyaman lagi. Gue nggak nyaman ngeliat lo nangis terus, nggak nyaman ngeliat lo nggak makan, nggak tidur, atau marah-marah mulu. Ayolah move on supaya kita semua nyaman lagi dan everything back to normal. Jadi ternyata ada egoisme di situ. Yang mudah-mudahan penonton nanti bisa dapat sih poinnya kalau orang berduka ini begini, nemenin orang berduka ini harusnya begini, dan gimana sih supaya orang yang berduka ini akhirnya bisa ngebuka hati untuk udah ada ini perempuan yang baik, yang udah cinta duluan, tapi gimana caranya bisa ngebuka hati itu gitu. Nah itu perjuangan Anika yang apakah kebuka hatinya atau tidak? Nonton. Wow, itu pertanyaan yang bagus dan sulit. Dari sudut laki-laki. Kan menurut aku penting karena aku meyakini alaminya perempuan adalah nurturing. Nurturing di Indonesianya yang enak apa ya? Nurturing itu merawat, nurturing. Mengayomi. Nurture. Apa ya nurture? Kan? Apa Indonesianya yang tepat nurture. ya? Jadi ya oke. Nurture. Jadi Anika ini sosok yang dia bisa melihat bahwa Arman ini sebenarnya high value, tapi sedang berduka aja gitu loh. Maksudnya siapa sih yang tidak ingin segitu dicintainya? Sampai udah meninggal pun gue nggak mau orang lain. Itu kan GR banget loh sebenarnya menurut aku gitu. Cinta banget dong berarti. Nah, Anika melihat itu juga, seandainya ada laki-laki yang mencintai aku seperti Arman, nggak mau move on. Nah, akhirnya itu yang membuat dia kuat, percaya sama kekuatan cinta, dan yakin kalau sudah move on, sepertinya dia juga akan cinta seperti itu pada saya. Balik lagi juga, sifat perempuan yang nurturing itu yang melihat dia ini rapuh sebenarnya. Dan dia ya butuh perhatian, tapi sayangnya, yang mau diperhatikan ini malah kabur-kaburan gitu. Dan dia juga melihat Yasmin yang masih kecil, yang butuh sosok ibu, dan dia pun dekat. Jadi penting untuk sosok kuat seperti Anika itu untuk memiliki perasaan yang peka dan mau berpikir lebih dalam sebenarnya apa yang dibutuhin keluarga ini, dan untuk lebih bersabar sedikit gitu. Walaupun kalaupun dia kesel itu manusiawi juga gitu. Tapi menurut aku sih sifat alami wanita yang nurturing ya, karena dia tahu ini lagi berduka, bukan yang KDRT, bukan yang apa namanya otoriter, tapi ya berduka. Nah itu yang bikin dia
nggak langsung cabut begitu tahu gitu. Cabut-cabut mau balik. Iya, cabut-cabut Iya mau kan? balik. Cabut-cabut mau balik, paksa dikit. Penting karena mungkin bisa jadi karena ini kan hal yang pasti terjadi di masyarakat. Iya. Istilahnya kawinnya secara terpaksa, ya walaupun Anika sudah suka sama Arman dari zaman dulu, ada kekaguman. Cuman kan ini adalah istilahnya kayak dipaksakan sedikit gitu. Nah, kenapa ini diangkat di sini? Karena supaya orang tuh bisa melihat bahwa oh ternyata sosok Anika ini walaupun dibalik kekuatannya itu ternyata punya hati dan punya perasaan. Sekuat-kuatnya orang, secinta-cintanya orang, tapi kalau di shoo away terus, di poking terus, dipaksa terus bisa bete juga. Secinta-cintanya Anika sama Arman kalau dicuekin terus di ini luntur lah ya pertahanan, bisa marah, bisa sedih, bisa akhirnya jadi terbalik mejanya, bisa jadi akhirnya Anikanya yang cabut dan cinta itu hilang gitu loh. Jadi ini sebenarnya apa ya, sosok ini, film ini ditampilkan untuk menjadi suatu bahan renungan, menginspirasi penonton juga bahwa these things could happen. Jadi gimana caranya kalau misalnya mereka yang punya situasi yang sama dengan Anika dan Arman itu bisa menyikapi ini dengan baik lewat contoh film ini. Gitu. Sebenarnya bagus sih, banyak pelajaran yang bisa diambil di film. Banyak. Adegannya berat soalnya, berat banget. Nggak ada yang retake sih, tapi berat-berat adegannya. Bukan retake, adegan yang nggak di take gara-gara aku belum dapet logikanya adegan ini kenapa dia begini gitu. I was there. Yeah. Pada saat pembahasan seru. Asli, jadi kayak agak lama udah datang ke set, masih diskusi sama sutradara itu sampai kru nungguin banget. Lagi diskusi gue ngelirik kru udah yang udah gitu. Dan itu nggak enak sebenarnya bikin mereka nunggu ya. Cuma sebagai aktor gue masih belum dapat logika adegan ini, belum bisa paham. Jadi kalau dipaksa syuting pasti aktingnya nggak bagus gitu, penonton akan berasa gitu. Itu memang udah mendekati ending sih, udah menuju klimaks, makanya menurut aku harus hati-hati banget. Jangan sampai kita maunya dapat simpati penonton, cuma mereka malah bingung kok adegannya gini sih, nggak masuk akal gitu. Nah itu ya hampir sejam mungkin nggak take udah datang ke set. Itu yang masih di Bandung atau udah jalan? Di Bandung. Yang ada gue. Oh, gue lagi makan ya. Gue di situ. Iya, ada lu, cuma lu nggak ada di adegan. Iya, nggak ada di adegan, lu lagi reret gitu. Dia saksi, gue lagi melakukan relaksasi. Gue gini. Lu stres lu ya? Stres. Untungnya, ya emang kita sih sebenarnya adegan retake rata-rata nggak ada ya. Bukan GR ya, cuman karena kita kerjasama dengan sesama aktor dan kru yang sangat bekerja dengan sepenuh hati. Aku kebetulan beruntung sekali bisa kerja sama dengan Fedi, Manda, semuanya dan juga kru-kru lain. Itu semuanya pas lagi take lancar ya. Cuman sebelum take itu jadi ada proses diskusi, ada pemahaman karakter, ada ini kok ceritanya begini, apakah ada baiknya sebaiknya begitu, seperti itu sih. Jadi bukan retake tapi lebih kepada diskusi before we take. Ada dialognya Anika. Kamu berhak berduka, aku berhak bahagia. Dan ada dialog itu hampir hilang loh dari skenario. Oh demi apa? Serius? Jadi ada revisi draft, gue baca lagi. Kayaknya ada yang hilang dah. Kok ada yang kurang ya? Terus atau dialog itu mana? Aku berhak bahagia, kamu berhak berduka, aku berhak bahagia. Iya kok jadi nggak ada ya gitu. Karena ada tim desain itu udah bikin tagline itu untuk jadi stiker, untuk bahan promo lah. Kan kasihan dia capek-capek desain. Makanya. Tahu nggak? Lo di film nggak ada itu dialog itu gitu kan? Ya, ada kan? Akhirnya ada. Ya itu bagus sih, bagus dan penting untuk menunjukkan. Ya itu lo boleh berduka tapi bukan berarti lo boleh bikin semuanya berantakan juga sih gitu. Itu bagus. Nah kalau aku mungkin karena aku ingat apa yang dikatakan oleh Windy, ada satu quotes kita waktu lagi berantem. Gue ngelakuin ini karena gue sayang sama lo sebagai adik gue. Jadi memang quotes itu
mencurahkan isi hati kakaknya bahwa gue pengen lo bahagia walaupun sedikit ngeselin, cuman we do these things karena pengen lo, solely lo sama anak lo bahagia. Makanya kita menghadirkan ini buat kehidupan lo. Dan dialog tersiratnya adalah karena gue pengen nyaman segera nih, gue nggak calon, gue nggak nyaman ngeliat lo begini. Enggak lah. Dia merepresentasikan orang-orang yang nggak sabar. Halo, saya Fedi Nuril, saya berperan sebagai Arman di film Satu Imam Dua Makmum. Dan saya Sarinila berperan sebagai Windy di film Satu Imam Dua Makmum. Ya, ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum Yang akan tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? lagi?